Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, target kita kali ini adalah Salma Vina Sunan, anak dari Sunan Kalijaga, pengacara Sunan Kalijaga. Yang kasusnya beberapa waktu terakhir, dia sempat menikah dengan Taki Malik, terus bercerai dan ribut-ribut tuh. Sih Kak, Iya. kita dari timnya Uya, dari Hari Yang Aneh. Kita mau ngerjain Mbak Salmanya ada? Iya. Ada, tante lagi di kamar, lagi make up mau pergi. Oh ya udah, boleh gak tim kita masuk dulu? Kameramen kita setting dulu. Lagi di kamar kok lagi Dan yang pertama kita akan utus Agent Uri untuk berpura-pura menjadi orang suruhan mantan suaminya yang akan menyita apartemen yang ditempatin sama Vina. Padahal ini apartemen punya Salma. Tapi kita ceritanya tidak harta gono gini. Dengan Ibu Salma, Iya, benar. saya disuruh sama Bapak Taki untuk urusin pengembalian kunci apartemen. Kembaliin kunci apartemen. Loh, ini apartemen aku. Enggak, ini menurut surat yang saya bawa dan laporannya ini adalah milik Bapak Taki. Jadi kita harus tarik lagi. Saya sesuai dengan pekerjaan saya di sini, saya harus menarik dan saya harus ngecekin barangnya satu-satu di sini dan bisa tarik kuncinya gitu. Mana ada mas tarik-tarik kunci kayak gitu mah nggak ada. Ini punya saya beli sendiri. Jadi nggak mungkin kalau misalkan ada hak dia di sini, nggak mungkin. Gini aja, di dalam sini kita udah ada surat-suratnya, jadi bisa dicek langsung nanti. Aduh ya ampun ribet banget sih, aduh. Coba. Saya boleh sambil ngecek masuk ke dalam nggak? Loh, jangan, nggak boleh masuk. Nggak boleh, nanti apa kata orang di sana, nanti dikira kita. Saya udah sesuai dengan SOP-nya, saya harus cek dulu di dalam. Ya udah, kalau mas sesuai SOP, sabar dulu, saya buka dulu ini suratnya, saya mau baca sebentar ya. Jadi sama-sama sabar ya. Ini apaan sih? Nggak ada materi apapun, nggak ada tanda tangan apapun. Nggak bisa kayak gini, nggak bisa. Mas mending balik deh ya, daripada saya telepon papa saya. Gini aja nih Mbak, saya masuk aja nih Mbak. Ya nggak bisa dong, jangan. Gini Mbak keluar dulu, saya masuk dulu Mbak. Ya nggak bisa gitu dong mas. Kalau nggak dikasih masuk, lu langsung aja nerobos. Kalau nggak dikasih masuk, lu langsung nerobos aja. Saya mau ngecek karena Loh, saya... mas nggak bisa kayak gitu, nanti sebagai satpam ya. Jangan. Gimana sih? Mas masuk aja. Lu langsung foto dalam keadaan apartemen, lu foto-foto semuanya. Jangan foto-foto. Nggak boleh mas. Mas tahu nggak sih hukumnya kalau misalkan ada pintu itu tuh berarti ini wilayah saya, bukan wilayah mas. Mas nggak punya hak masuk ke sini. Di foto-foto lagi. Gini aja Mbak, saya ini kan urusan kerjaan. Terserah Mbak nanti mau ngomong apa, tapi yang penting kerjaan saya kelar dulu aja Mbak ya. Loh, mas emang kerja, tapi kan ini juga rumah saya, ini hak saya dong. Ya mas nggak boleh foto-foto gitu dong. Tuh lihat tuh, masa karpetnya pada belepotan begini tuh. Ya ini bukan kan udah dirawat belepotan, namanya ini kalau namanya kayak gini. brudu. Mas emang nggak ngerti bahan brudu gimana sih, katanya dari orang properti segala macam, masa nggak ngerti? Justru karena saya dari properti, setahu saya waktu itu datang nggak begini model ini. Mbaknya yang bener dong. Ini nggak dirawat tuh, lihat. Dirawat banget. Nggak, ini tadi tuh ada bunganya. Ini ada bunganya, terus kalau nggak salah di sini tuh sempat ada kayak miara ikan di sini nih. Ya ampun mas, saya di sini tinggal hampir setahun. Kalau kamu bisa foto-foto apartemen saya juga mau foto kamu ya. Biar nanti kalau misalkan ada orang yang nanya, saya punya kamu tuh gimana bentuknya segala macam. Saya juga foto Mbak, kamu nih, ya. Foto nih. Apaan sih? Udah dah. Lo Makanya nggak udah deh. pantas. Lo nggak pantas ada di sini. Lo keluar. Ini Nggak apartemen mau, gua. saya nggak mau. Ini apartemen gua. Loh, saya udah disuruh kerja di sini. Saya di... Cabut. Oke, lu pura-pura aja mau ke toilet, mau ke WC. Pura-pura mau ke WC. Cabut. Ntar dulu Mbak, ntar dulu Mbak. Cabut. Ntar dulu, saya kebelet pipis. Ke toilet kan ya? Jangan main masuk aja lo. Ntar dulu Mbak. Oke, sekarang masuk agent IB, lu pura-pura jadi pengelola apartemen yang komplain, lu bilang seluruh penghuni apartemen sini komplain yang bilang bahwa Salma ini sering bikin party atau pesta di sini tanpa izin, dibikin keributan. Buruan, jangan di dalam lama-lama, nanti orang mau ngomong apa. Ya, apa lagi sih? Mbak Salma ya? Lo bapak siapa? Jangan dekat-dekat. Bapak siapa? Siapa juga mau dekat. Saya disuruh oleh pemilik gedung ini bahwa di kamar 3009 ini suka buat keributan. Keributan? Ini laporan-laporan dari keluarga, nama-nama keluarga semua sampai kepala yang punya gedung ini.
Saya minta maaf banget Pak, tapi beneran saya nggak pernah ngadain party apapun di sini. Ya pasti saya juga nggak bakalan percaya kalau Mbak omong kayak gitu. Kalau saya pulang pagi oke Pak, tapi saya nggak pernah ngadain party di sini karena ini tempat saya, rumah saya private, nggak boleh ada yang tahu juga. Sebenarnya teman-teman saya juga nggak tahu saya tinggal di sini. Berarti laporan semua itu palsu. Ya mungkin aja Bapak Ya, silakan nggak aja tanya mungkin. Saya sendiri. nggak bakalan percaya. Saya percaya laporan yang ada sehingga saya bisa datang. Bang, ini sudah pernah kena viral kan berita-berita yang ada yang di TV, di radio, di infotainment apa segala yang suka minum mabuk-mabuk Lah kan. iya, kalau misalkan itu kehidupan saya di luar, kalau saya di rumah saya mau istirahat, saya mau tidur, berarti saya nggak pernah party di sini. Oke. Sekarang Uri kan lagi dalam WC nih. Uri, lu teriak langsung, bilang sayang bener nggak nih tank top kamu di sini? Jadi seolah-olah Uri, ya di situ cowok yang disimpan sama Salma di dalam. Tetangga-tetangga semua terganggu, Nggak Mbak. mungkin Pak, ini tuh jauh Kok banget nggak mungkin? jaraknya. Gimana? Ini Pak nggak ini tuh laporan, Mbak. apartemen mahal, masa ya saya teriak dikit dari Sayang. ujung ke ujung dengar. Ya. Ini siapa Mbak? Tadi katanya Mbak bilang cuma berdua sama adik cewek lagi. Nah ini siapa? Di kamar lagi. Lah ini mah kamar mandi bukan kamar. Oke, Uri lu pura-pura jadi pacarnya Salma aja. Udah kita akuin aja sayang, ini biar damai nih. Kita ngaku aja. Saya tuh nggak pernah ngapa-ngapain. Lu tuh udah ngomong aja kalau lu tuh bukan siapa-siapa. Iya, saya pacarnya dia. Saya Ya lu baik-baik bukan aja. siapa-siapa. Dia itu datang tadi mau ngambil apartemen ini Pak, mau dijadiin hak milik mantan suami saya. Saya pikir Bapak datang mau bantuin saya tapi malah nambah ribut kayak Mbak. gini. Gini, Mbak kan kalau saya kasih baca semua itu laporan-laporan tuh tidak ada yang namanya bawa laki-laki ke dalam. Ternyata ada. Udah jujur aja kasih tahu. Mana ada, gue gak bisa jujur apa-apa, Pak. Sumpah, Pak. Udah. Nih ya, lo diam. Bapak juga tolong diam. Gua Saya akan mau tulis. lihat suratnya ya. Lihat aja, lihatin laporan dari ini Pak siapa. Kan saya juga kan datang nggak mungkin bohong-bohong kayak gitu. Itu Saya semua. juga pengennya deket sama tetangga-tetangga yang lain gitu maunya. Oh, Kalau silaturahmi. saya, Tetangga gue iya. bukan tetangga lo. Ya Bapak laki-laki kan tahu pasti kan kita nanti ke depannya misalkan saya jadi sama dia tetangga-tetangga kan Tapi juga kayaknya pasti tahu. cocok, saya doain cocok. Enggak cocok-cocok. Ini kenapa kalian malah jadi ngobrol kayak orang akrab gitu? Ya, Ini nah. juga mana nggak ada materinya segala macam. Saya ngerti banget surat-surat kayak gini. Kalau nggak ada materinya namanya nggak resmi, nggak ada tanda tangan dari siapapun. Ini udah cukup banget hari ini. Saya udah berani. Daripada sobek itunya, tetap saya akan jadi Pak, itu laporan. surat-surat. Saya kasih viral. Kalau Saya Bapak mau gosip. bikin saya viral sekarang videoin saya nih Pak. Enggak, Serah, ngapain serah, juga Bapak, saya serah, gosip. serah. Saya nggak Saya- mau. Bapak keluar dari sini sekarang. Pilihannya cuma dua. Kalau misalkan kalian nggak keluar, saya telepon polisi ya. Saya ngomong ke bapak saya kalau misalkan ada orang strangers kayak gini, jangan macam-macam. Waduh, bapaknya datang. Wah ini pemirsa ini di luar rencana kita. Ternyata bapaknya Salma Sunan ini datang nih. Ih, lo Siapa nih? Selamat sore dulu Pak. Selamat Pak. Saya bapaknya. Oh gitu. Oke, Sunan kaget lihat ada Uri sama Ibe di dalam situ dia. Dan ini kita maksudnya pengen ngerjain satu orang jadi dua orang nih, jadi sekali merangkul dayung 2-3 pulau terlewati. Jadi begini Pak, maaf nih. Saya dapat laporan dari pemilik gedung ini sama tetangga-tetangga bahwa suka ada party-party di sini. Jadi saya datang tanya. Tadinya saya hampir percaya Pak, saya hampir percaya. Ternyata ada laki-laki keluar dari dalam. Nah tadi katanya dia bilang, ini tuh tadi nih ya aku jelasin kronologinya dari awal. Jadi tuh tadi dia tuh datang katanya dia ngaku-ngaku dari orangnya mantan suami aku mau ambil apartemen ini. Nggak bisa loh orang Enggak, apartemen ini aja. bukan nggak ada kaitan sama mantan anak saya. Iya makanya. Punya dia, ya Punya satu. aku. Terus yang benar dari mana sih? Ya, saya dikirim dari kantor untuk urusin penarikan. Kantor mana coba lihat ini identitas kamu mana? Kamu izinin nggak mereka masuk ke sini? izin Pak. Yang ini enggak, yang ini satu nerobos aja nih tadi. Karena tadi buka pintu saya ketuk, kamu lagi ketuk-ketuk di situ kan? Saya ini pengacara. Iya bos, iya tahu. Pak Sunan Jadi kan? ada Iya, ada pasal tentang penerobosan masuk rumah. Saya laporin nanti kalian ini. Ini perbuatan tidak menyenangkan. Menurut keterangan anak saya, putri saya ini, Anda masuk tanpa izin dia. tahu. Saya masuk nggak apa-apa Mbak, ini nggak marah malah ladenin. Yang saya kaget gini Pak, ada laki-laki di dalam. Tunggu Pak sudah tahu kalau mereka dua pacaran? Ya, aku nggak Ya, punya kok pacar. ini dia ngaku pacaran, Aku sehingga gitu, saya ayah bisa tanya aja laporan sama ke ibu. Aku teman-teman. punya ya. pacar, kalau aku punya pacar terus bilang Bung, ibu. anak saya ini saya kenal. Kalau memang dia betul teman dekatnya anak saya, pasti saya tahu. Baik, Ya kamu tadi saya- masuk ke sini urusannya apa? Mau urusan penarikan apartemen. Lo kasih tahu deh siapapun yang nyuruh lo ya. Mau di belakang lo siapa, lo kasih tahu bilang kagak ada urusannya.
Saya nggak mau ada ribut-ribut di apartemen milik putri saya. Jadi lebih baik tinggalkan tempat ini sekarang sebelum saya berubah pikiran. Oke, Bung? Ya, udah oke, jelas oke. ya? Ya, jelas, Anda Pak. juga jangan Ya. jangan cari masalah sama saya. Silakan. Makasih ya. Udah, pergi. Pemirsa, saya udah turun duluan ke bawah dan Sunan sebentar lagi turun dan kita akan kerjain di depan sini dengan penjebakan berikutnya. Oke, untuk tim yang di atas tadi Sunan turun berdua aja sama Salma apa gimana? Rame-rame. Diturun rame-rame. Oke. Enggak apa, kita tetap harus tetap pada rencana kita aja. Ya, oke. Tapi siapin ini ya, tambahan lagi buat kru buat kalau jaga-jaga kalau ada apa-apa ya. Oke, jadi ternyata wartawan-wartawan di sini udah nungguin dan kasus yang tadi barusan terjadi tahu-tahu udah terdengar sampai sama infotainment. Jadi di bawah dia akan ditanyain. Oke, langsung wartawan tanya. Ini dengar dari pengelola apartemen yang sering dapat komplainan kalau anaknya Sunan ini sering bikin pesta-pesta party-party di apartemennya. Kak, kita mau klarifikasi, Kak. Abang bener, Pak. Kak, tadi katanya di apartemennya katanya suka party-party gitu. Nah, kebetulan ini ada ayahnya sekalian deh, belum dikonfirmasi Pak Sunan. Enggak, itu ada info gitu dari siapa sih? Ya kan kita mah akurat banget nih, Pak, dapat infonya. Oke, bapaknya yang ngomong, bapaknya sebagai pengacara dia ngomong. Ya, kalau untuk ini kan emang kebetulan di sini memang punya anak saya, punya Salma ya. Tapi kalau untuk apa? Tadi Buat infonya party-party gitu katanya Nggak sampai bener. dikomplain sama pihak apartemennya. ya itu tuh nggak benar. Kalau anak saya party tahu tempatnya lah, ya. Dia Ya. juga kalau misalnya mau denger live musik, apa mau ke kafe kan ya nggak di kamar, nggak bikin berisik di kamar. Ya Kak, gimana Kak? Iya, aduh aku nggak mau ngomong ah. Oke, bilang aja. Bagaimana soal kabar menyimpan laki-laki di dalam apartemennya? Cecer aja Sunan sama anaknya. Tapi katanya tadi ada cowok masuk kamar, Pak. Iya bener. Bisa masukin cowok ke Kalau kamar. ada katanya. cowok yang bukan Itu nggak benar muhrimnya. itu gosip. Tapi kita kan nggak mungkin Pak, kalau nggak benar ngapain kita datang jauh-jauh? Iya, betul. Ya. Kita kan nyari ininya, Pak, infonya, Pak. Kan Boleh memang dong Kak Salmanya dong yang ngomong. Ya, yang boleh dong, ngomong. Kak Salma. itu beritanya nggak benar ya. Kalau masalah tempat tinggal ya memang kan ini memang tempat anak saya juga di sini. Walaupun dia masih ikut sama saya di rumah, tapi kalau dia memang ya aku mau nginep ya sama teman gitu. 2-3 orang, siapa aja saya biasa tanya kan. Ya teman-teman cewek mana fotonya gitu kan. Mana nomor teleponnya? Udah confirm saya kasih gitu. Terus kalau soal katanya apartemennya yang kita dengar ya katanya itu punyanya Taki Mali. Iya. Gimana tuh, Pak? Iya, Pak. Lo masih Gimana berhubungan kebenarannya, apa gimana tuh, gimana sih Pak? Belum selesai sama mantan. Enggak. Nah itu nggak benar. Ya saya kasih tahu aja nggak benar. Oke, pemirsa ingat nggak kasus Sunan yang kemarin sempat di Tenggarai katanya punya istri lagi yang namanya Gaby, yang sempat keluarga mereka itu cekcok, ya kan? Lihat beritanya nih. Sekarang kita akan datengin cewek yang ngaku-ngaku ini selingkuhannya Sunan yang lagi hamil. Oke, masuk, serang masuk. Ya pokoknya gini, itu apa yang dikabarkan bahwa Salma suka party di apartemen itu nggak benar. Apa nih? Ini anak saya minta pertanggungjawaban sama Pak Sunan. Oke, reporter langsung jadi kompor ya, seolah-olah kalau lu dapat berita baru nih, dapat berita lagi nih. Kamu siapa? Komen kamu pura-pura amnesia kayak gitu sih. Enggak, saya serius. Kamu siapa? Saya nggak kenal lo, nggak kenal Nah, kamu. sekarang lupa apa yang udah kita lakuin. Ngapain apa? Siapa sih kamu? Udah hamil 6 bulan, Mas. Ini ngapain lagi sih? Apa sih ini? Nggak lucu banget Udah deh. ngaku aja deh, Pak. Kamu udah ngambilin anak saya. Loh, ibu kok nuduh saya begitu? Loh ya iyalah, sekarang masa anak saya hamil nggak ada laki-lakinya? Nggak mungkin Ya saya kan? saya kenal juga enggak loh. Jangan bercanda Udah kayak begini. gini kamu bilang nggak kenal. Kemarin bermainnya kenal-kenal aja. Lah ibu pernah saya datang ke rumah ibu nggak gitu loh? Ini anak kita, kenapa sekarang Mas jadi pura-pura amnesia kayak gitu? Udah berapa lama kenalnya, Mbak? Kapan ini, Mbak? Udah lama. Udah lama, ini anak keberapa? Apa pernah digugurkan? Ini anak pertama. Bu, ini saya ingetin loh Bu ya. Saya ini pengacara loh Bu. Ya, jangan bikin berita hoax. Bentar, Saya kamu- akan ambil langkah hukum loh. Saya nggak bercanda loh. Bentar-bentar kamu pengacara, kita main-main. Ya silakan gitu loh. Saya nggak kenal.
Ya, mohon maaf saya nggak kenal. Sekarang kan depan wartawan kamu bilang nggak kenal. Ya memang nggak kenal, saya memang nggak kenal Bu. Ya, demi Allah demi Tuhan nih saya bilang. Ini demi Allah demi Tuhan, saya nggak bercanda, saya nggak kenal. Oke, reporter-reporter infotainment pancing Salma untuk minta tanggapan dari Salma tentang perselingkuhan bapaknya. Gimana nih Salma nih tanggapannya sebagai anaknya Pak Vina? Gimana Salma? Nggak tahu. Istri kedua papa kamu, calon istri kedua papa kamu. Aduh aku nggak tahu. Aduh aku nggak tahu. ada apa nih? Enggak, saya nggak kenal, saya nggak kenal. Sekarang kamu bilang nggak kenal, tentang banyak wartawan, banyak orang kamu nggak kenal. Saya emang nggak kenal Bu, mau dipaksain gimana? Oke, sekarang lu bertekuk lutut kayak bersujud di depan Salma, di depan anaknya. Lu minta supaya bapaknya tanggung jawab sama lu gitu. Mbak. Bapak juga perempuan kan? Iya. Tolongin aku, Mbak. Tuh lihat tuh Mbak, anak saya Mbak, mohon Diri Mbak. aja deh, Kak. Aduh, Ya Mbak, diri aja nanti keguguran. Aduh, jangan diri aja, diri. Bu, udah deh Bu, nggak usah bikin cerita gini deh. Saya nggak kenal anak Ibu ya. Tolong, saya masih menghargai perempuan Bu. Jangan bikin cerita, kasihan anak Biasa kalau saya. ayah menghargai perempuan, harusnya ayah take care aja deh. Udah, aku udah nggak mau tahu. Tuh, deh. dengerin Aku anak ayah nggak tuh. tahu. Ayah nggak tahu ya, aku juga nggak tahu. Ayah juga jangan bentak aku dong. Ya Aku ayah nggak bentak capek kamu, ini. ayah nggak kenal, nggak tahu apa lagi. Pasti kenal deh. Kalau nggak kenal nggak mungkin hamil. Aduh, udah aku nggak tahu. Aku mau pulang, aku nggak bakal bilang ibu. Terserah ibu mau tahu dari luar apa enggak, aku nggak tahu. Udah terserah deh. Oke, Salma kesel dia ninggalin bapaknya. Salma kan emang pas kemarin kasus yang kemarin kan Salma juga yang sempat memberikan statement juga nge-DM cewek yang diduga selingkuhan bapaknya itu kan ternyata hoax itu kan. Ya ampun. Ntar saya ribut nih sama istri saya kayak begini nih. Jawab, Mas. Nah, Pak, awas ya, Pak. Saya nggak kenal. ya nggak bisa gitu dong, tanggung jawab dulu dong. Gimana sih? Ibu, mau tanggung jawab apa? Gimana apa masa nggak kenal, dites dulu dong, dia apa dulu dong, gimana Ya sih? silakan. Ibu silakan pakai pengacara. Mau pakai Bang Hotman, mau pakai Bang siapa, pakai. Mentang-mentang orang kaya, mentang-mentang pengacara, Ya. kita harus pakai gimana sih? Mas Jan, Mas Jan. Nah, begitu. Mas Jan. Pak, jangan kayak gitu dong, Pak. Pak. Ini perempuan apa? Pak, ya ampun. Pak, tanggung jawab dulu dong, Pak. Oke, kalian berdua halangin depan mobil, jangan sampai Sunannya pergi. Depan mobilnya Sunan. Nggak bisa gitu, kelarin dulu anak saya gimana? Mas keluar, Mas. Mas keluar, Mas. Mas keluar, Mas. Tanggung jawab, Mas. Nggak mau. Pak, awas ya, Pak. Kok Bapak tega banget sih? Ya ampun, bang, jangan anak. Kita anak kecil jangan dikeroyok gitu dong, Pak. Turun dong, Pak. Astagfirullahaladzim, lihat ya anak saya nih. Waduh, ini anak buahnya banyak banget nih, bodyguard Sunan banyak banget nih, teman-teman pengacara apa gimana nih? Allah, tentang orang kaya. Aku nggak bakal pergi dari sini sebelum Mas keluar. Atau tabrak aja kalau Mas nggak keluar. Mau diapain lagi, Pak? Mau diapain lagi? Nggak bisa. Suruh Pak Sunannya keluar sekarang. Suruh tanggung jawab dulu dong, Pak. Bagaimana penyelesaiannya dong, Pak? Iya, bilang dulu dong sama bos kamu ini bagaimana penyelesaiannya, nggak bisa kayak begini doang. Katanya pengacara, masa nggak ada etikanya sama sekali? Suruh keluar dulu Pak Sunannya, Pak. Ya udah, nak, biarin. Udah minggir biar dia pergi.